I think we could do it if we tried. If only to say you're mine. Sophia, know that you and I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Inovasi Kurikulum Pendidikan Berbasis Keterpaduan dan Karakter. I think we could do it if we tried. Selanjutnya adalah hakikat kurikulum pendidikan. Pengelolaan kurikulum adalah suatu bentuk pengelolaan yang ditujukan untuk keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal, dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Kurikulum berasal dari bahasa Latin yang berarti jalan atau arena perlombaan yang dilalui oleh kereta. Hilda Taba mengatakan, "Curriculum is a plan for learning." Maksudnya, kurikulum adalah suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Karena itu, kurikulum juga dipahami sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. James A. Bain mendefinisikan kurikulum ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai produk merupakan semacam dokumen yang berisi sejumlah mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum sebagai program merujuk pada serangkaian mata pelajaran yang disediakan sekolah atau lembaga. Ketiga, kurikulum sebagai bekal belajar mengandung arti sesuatu yang diajarkan. Keempat, kurikulum diartikan sebagai pengalaman subjek didik merujuk kepada serangkaian peristiwa yang dialami subjek didik sebagai hasil dari berbagai situasi yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Kurikulum juga sering dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai substansi dimaksudkan suatu rencana kegiatan belajar. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu sistem merupakan bagian dan sistem persekolahan, pendidikan, dan masyarakat. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi, merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya adalah hakikat pengelolaan kurikulum pendidikan. Pengelolaan kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu, sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks manajemen berbasis sekolah atau MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan kurikulum. Pada tingkat sekolah, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan. Selanjutnya adalah karakteristik kurikulum pendidikan. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Keempat, sumber belajar tidak hanya guru, tetapi sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. Kelima,
penilaian penekanan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Menurut Mulyasa, karakteristik kurikulum berbasis kompetensi ada 6, yaitu sistem belajar dengan modul, menggunakan keseluruhan sumber belajar, pengalaman lapangan, strategi belajar individual personal, kemudahan belajar, dan yang terakhir adalah belajar tuntas. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam pengelolaan kurikulum pendidikan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengelolaan kurikulum adalah 1. Memilih pengalaman belajar yang relevan dengan tujuan pendidikan. 2. Menentukan organisasi kurikulum. 3. Penyusunan jadwal pelajaran. 4. Pembagian tugas. 5. Penyusunan program pembelajaran. 6. Penyusunan dan penyelenggaraan evaluasi hasil belajar. 7. Kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan manajemen kurikulum mencakup 3 hal, yaitu manajemen kurikulum sebelum proses pembelajaran, manajemen kurikulum selama proses pembelajaran, dan manajemen kurikulum sesudah proses pembelajaran. Prosedur pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum terpadu yang berangkat dari bentuk rencana umum dan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran unit. Rencana umum yang dimaksudkan adalah organisasi kurikulum yang berpusat pada bidang masalah, ide, core, atau tema tertentu yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu pengajaran unit. Dengan kata lain, resource unit adalah unit-unit yang telah siap dibuat dan disusun secara umum, lengkap, dan luas, serta merupakan reservoir bagi pengembangan pembelajaran unit. Tujuan sumber unit. 1. Menyediakan sumber-sumber yang dapat digunakan dalam merencanakan sesuatu unit dan berisi saran-saran. 2. Memberikan bimbingan atau petunjuk dalam menentukan lingkup masalah atau syarat-syarat tentang tingkat tujuan yang hendak dicapai. 3. Memuat hal-hal yang dapat dijadikan petunjuk dan bantuan mengajar secara teratur dan tersusun agar lebih efektif. 4. Memuat saran tentang penilaian. 5. Menunjukkan bermacam-macam pengalaman tertentu yang dapat dipergunakan guru dan mengembangkan satuan pengajaran. Kriteria penyusunan rencana umum. 1. Rencana umum dinilai atau dapat digunakan di dalam banyak situasi dan bersifat fleksibel. 2. Rencana umum dikembangkan oleh kelompok guru dan bukan hanya oleh seorang guru saja. 3. Cara yang paling efektif adalah apabila rencana tersebut dilaksanakan oleh kelompok guru yang telah mempersiapkannya. 4. Rencana umum disusun sedemikian rupa agar mudah dilakukan dan diubah sesuai dengan kondisi dan fasilitas yang tersedia. 5. Program ini menyediakan cukup persiapan fasilitas, waktu bagi peserta pelayanan dan ketatausahaan. Organisasi dan isi rencana umum ada 8, yaitu yang pertama, filsafat dan tujuan sekolah. Kedua, tujuan rencana. Ketiga, ruang lingkup resource unit. Keempat, kegiatan yang disarankan. Kelima, rencanakan secara lengkap. Keenam, prosedur evaluasi. 7, pengalaman. Dan yang terakhir adalah diskusi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.